selamat datang di Movie Times. Kali ini aku mau kasih kalian cerita nih yang menarik dari lanjutan film yang berjudul Inside Out yang kedua. Film ini menceritakan kisah kehidupan seorang bocah riang yang bernama Riley Anderson yang saat ini menginjak umur 13 tahun. Hari demi hari, Riley tumbuh menjadi lebih besar dan mulai banyak mengalami hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan saat masih anak-anak. Selain itu, Riley juga masih ditemani oleh kelima emosi lamanya, yaitu joy, anger, sadness, fear, dan disgust. Seiring berjalannya waktu, jati diri Riley mulai muncul dari dasar pulau memori. Ia juga masih bergabung dengan tim ice hockey di SMP-nya bersama kedua sahabatnya yang bernama Bree dan Grace. Hari ini Riley melakukan pertandingan antar sekolah. Lalu kelima emosi di dalam memori pikiran Riley pun membuatnya agar menang. Kehebatan Riley, Bree, dan Grace dalam permainan barusan berhasil menarik perhatian salah satu pelatih dari SMA ternama. Sang pelatih bermaksud mengajak mereka bertiga melakukan pelatihan di camp khusus yang akan berlangsung esok hari. Meskipun senang mendapatkan tawaran langkah tersebut dan mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya, Riley pun mulai cemas sebab teringat dengan pelanggaran yang ia lakukan ke pemain lawan. Di lain sisi, Joy yang tidak ingin membiarkan Riley merasa gelisah langsung membuang seluruh ingatan tidak mengenakan dari pikiran Riley, termasuk seluruh kecemasannya. Kemudian Joy mengajak Sadness mengambil bola ingatan saat Riley memenangkan pertandingan bersama dengan teman-temannya. Di sana mereka berdua mendapati jati diri Riley berbentuk tali energi yang mengurai tinggi, yang menandakan kalau Riley memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi di sekeliling pohon jati diri. Riley juga bermunculan energi-energi positif dan bola-bola ingatan menyenangkan malamnya. Kelima emosi dikejutkan dengan suara alarm peringatan yang menandakan kalau Riley akan mengalami pubertas. Siangnya, kepanikan yang mereka rasakan membuat Joy membuang peringatan tersebut hingga membuat para petugas berdatangan dan mulai berenovasi tempat mereka. Alasan para pekerja merenovasi tempat ini adalah untuk memperluasnya karena beberapa emosi baru akan bekerja bersama Joy dan kawan-kawannya. Sementara itu, Riley yang kini sudah masuk ke masa pubertas emosinya mulai tidak stabil, disusul dengan perubahan tubuh serta kemunculan jerawat di bagian wajah Riley. Setelah merasa tenang, ibu dan ayah mengantar Riley serta Grace untuk menuju camp hoki untuk bertemu dengan sang pelatih. Dalam perjalanan, Riley mengungkapkan kalau ia merasa sangat bahagia karena bisa satu SMA dengan Bree dan Grace. Akan tetapi, Diska justru menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari kedua sahabatnya dan emosi Grace membuatnya mengaku kalau mereka akan masuk di SMA yang berbeda. Namun, meski harus terpisah dan pertandingan hoki kali ini adalah yang terakhir, mereka bertiga akan terus menjadi sahabat selamanya. Tibanya di camp, Riley bertemu dengan pemain hoki favoritnya. Dia bernama Val. Kemudian, di waktu yang bersamaan itu pun mulai tiba. Beberapa emosi baru muncul ke hadapan Joy dan kawan-kawannya. Kemudian, di waktu yang bersamaan itu pun juga tiba. Beberapa emosi baru muncul ke hadapan Joy dan kawan-kawannya. Di antaranya adalah anxiety, si cemas, envy, si cemburu, embarrassment, si pemalu, dan ennui, si pemalas. Pada momen ini, Riley dihadapi dengan dua pilihan sulit. Riley mau tetap di tim hoki bersama kedua sahabatnya yang tidak satu SMA dengannya, atau Riley harus mengikuti Val di tim sekolah SMA-nya sendiri. Lalu, kehadapan para emosi mengenai Riley. Dia mengutarakan kalau dalam beberapa hari ke depan Riley harus bisa mendapatkan teman baru di SMA-nya sendiri. Kalau Riley tetap bersama dua sahabatnya, kemungkinan Riley tidak akan bisa tumbuh dewasa atau mendapatkan teman lain. Nah, dari pendapat Anxiety pun berhasil meyakinkan Joy dan ia menuntun Riley agar mau bergabung dengan tim hokinya yang baru bersama Val. Beberapa waktu kemudian, Bree dan Grace mendatangi Riley di ruang timnya. Sifat kekanak-kanakannya serta kebisingan yang mereka bertiga lakukan membuat para pemain lain terkena imbasnya. Sang pelatih memaksa mereka semua untuk mengumpulkan ponsel dan tidak boleh ada yang menggunakannya sampai latihan hoki ini berakhir. Anxiety juga memperingatkan Joy kalau Riley harus bisa membaur dengan lingkungan barunya. Ia tidak boleh terus-terusan bersifat seperti anak kecil. Bahkan dalam pertandingan pertamanya di tim hoki SMA ini, Riley membuat kesan pertama yang tidak mengenakan ke hadapan sang pelatih. Buruknya lagi, tim hoki Riley mulai meragukan kemampuannya. Anxiety mencoba membantu mengambil alih
Riley. Kemudian dengan emosinya menuntun Riley agar mau mendekati demi mendapatkan empati darinya. Mengingat mereka pun yang ingin berpengaruh di dalam tim mereka. Meski harus membuang inti energi milik Riley, Anxiety berhasil membuat Val merasa simpati dengannya, tetapi tidak untuk Bree dan Cringe. Melihat keputusan Riley bergabung dengan tim berbeda justru membuat mereka berdua sangat kecewa, hingga merusak tali energi kepercayaan atas kawan-kawannya. Sayangnya kali ini Joy menolak rencana Anxiety karena menurutnya ingatan lama Riley masih sangat baik hingga saat ini, lalu merasa tidak memiliki pilihan lain. Anxiety terpaksa meminta Embarrassment agar mau menggurung Joy serta kawan-kawannya supaya rencananya berhasil dan bisa menyelamatkan semua emosi Anxiety. Kemudian mengambil salah satu bola ingatan milik Riley saat pertama kali masuk ke camp hoki, lalu membawanya ke ruang tali energi jati diri. Di lain sisi, Joy dan kawan-kawannya baru menyadari kalau mereka terkurung di dasar ingatan paling dalam milik Riley yang sudah lama ia pendam di sana. Di sana mereka bertemu dengan beberapa karakter kartun dari film dan game kesukaan Riley saat masih kecil, serta sosok gelap yang merupakan rahasia besar Riley. Disgust meminta bantuan mereka agar mau membebaskannya dari kurungan. Meski aksinya sempat diketahui oleh para petugas keamanan, tetapi Joy dan kawan-kawannya berhasil kabur melarikan diri dari tempat tersebut. Joy memiliki rencana akan mengambil kembali tali energi inti yang dibuang oleh Anxiety, kemudian mengambil alih pusat emosi darinya. Namun sayangnya area dari ingatan milik Riley yang sangat rumit untuk dijelajahi membuat mereka harus tersesat. Buruknya lagi, jalan yang pernah Joy dan Sadness lewati sebelumnya sudah tertutup oleh lemari bola ingatan. Sementara itu, Anxiety bersama keempat emosi lainnya berusaha menjadikan Riley sebagai pemain hoki hebat dengan membuatnya terus berlatih dengan keras. Upaya yang Riley lakukan berhasil menarik perhatian Val, sehingga ia mengajak Riley makan malam bersama untuk membicarakan tim hokinya. Berkat Sadness, Joy bersama yang lain berhasil tiba di sungai kesadaran. Mereka hanya tinggal mengikuti aliran sungai tersebut untuk sampai ke tempat pembuangan dan memungut tali energi inti sebelum keberangkatan Joy. Mempercayakan Sadness untuk standby di ruang utama agar kawan-kawannya bisa kembali. Tetapi saat mengarungi sungai, kesadaran Anger dibuat saat marah. Tak kalah mendapati ada brokoli dan beberapa makanan yang tidak disukai oleh Riley. Rupa-rupanya ini semua adalah ulah Anxiety. Ia terus mencari perhatian dari Val, mengupayakan segala cara demi mendapatkan simpati darinya. Bahkan memakan semua makanan yang ditawarkan oleh Val meski Riley tidak pernah menyukainya sama sekali. Usaha yang Anxiety lakukan berhasil menciptakan ratusan tali energi kecemasan baru dan mengubah sifat riang Riley menjadi penuh kecemasan. Bahkan hal-hal kecil seperti nilai dari pelatihan hoki sampai percakapan yang di antara timnya saja membuat Riley menjadi sangat cemas. Kemudian Val menanyakan beberapa pertanyaan kepada Riley mengenai kehidupannya di SMP Anxiety yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, mulai menggunakan beberapa ingatan emosi milik Joy hingga membuat Riley menjawab pertanyaan Val sambil mengejek teman-teman barunya. Nah, akibat dari ulah tersebut secara spontan terbentuklah jurang ejekan sarkasme di dalam pikiran Riley dan hampir menjatuhkan Joy ke dalam jurang tersebut. Joy mencoba meminta bantuan dari para pekerja agar mau menyeberangi mereka melewati jurang ejekan. Tetapi suara Joy yang tadinya biasa aja justru malah seperti terdengar ejekan bagi para pekerja. Kemudian dari kegagalan dan keputusan yang sedang mereka rasakan membuat Anger, Disgust, dan juga Finn mulai menyalahkan Joy. Joy sendiri merasa lelah karena terus berpikir positif selama ini sementara teman-temannya hanya bisa menyalahkannya. Di tengah pertengkaran secara tidak sengaja, Joy menekankan tombol vakum secara terbalik dan menerbangkan mereka berempat ke lemari bola ingatan. Di lain sisi, Anxiety mulai membuang semua bola ingatan lama Riley karena ia merasa cemas kalau Riley akan terus mengingat masa lalunya. Upaya yang sedang Anxiety lakukan berhasil menyibukkan dirinya dan ia tidak mengetahui jika Sadness sudah berada di dalam ruang utama. Tiba-tiba Embarrassment mempergoki Sadness di balik bola ingatannya. Tetapi untungnya Embarrassment malah membantu Sadness untuk tetap bersembunyi di sana. Joy dan kawan-kawannya meneruskan perjalanan hingga tiba di pulau imajinasi mimpi. Di pulau ini, Joy mendapati Riley tidak bisa tertidur akibat kecemasan berlebih yang Anxiety buat.
karena ia terus memikirkan nasibnya di game hoki. Meskipun gelagatnya berhasil diketahui oleh Insetti, tetapi Joy berhasil menghilangkan bayang kecemasan buruk tersebut. Faktanya, meski Riley berhasil tertidur, Insetti tetap mengirim beberapa petugas keamanan untuk menangkap Joy dan kawan-kawannya karena tidak ada pilihan lain. Mereka pun terpaksa menggunakan balon pencapaian untuk kabur menuju wilayah lain. Insetti juga kembali membuat kecemasan dengan mengingatkan Riley terhadap nilai dari pelatihan hoki miliknya yang berada di buku milik sang pelatih. Kecemasan tersebut berhasil membangun Riley sampai memaksanya nekat menyelinap masuk ke dalam ruang pribadi sang pelatih. Dengan mengetahui hal itu, Sadness berusaha untuk mencegah dengan mengambil ponsel milik Enway agar ia membuat kekacauan di ruang utama. Akan tetapi, upaya yang dilakukan justru membuat dirinya berhasil ditemukan oleh Insetti. Di waktu yang bersamaan, Riley telah berhasil menemukan buku penilaian dari penilaian dalam buku tersebut. Riley dinyatakan masih belum siap untuk masuk ke dalam tim hoki. Lagi-lagi, Insetti menjadi semakin cemas dengan masa depan Riley. Ia membutuhkan ide besar untuk bisa meloloskan Riley di camp pelatih hoki. Insetti berencana menarik perhatian Val dengan mewarnai rambut Riley agar mirip seperti miliknya. Bukannya senang, Val justru merasa aneh dengan tingkah Riley. Tapi ia akan membiarkan Riley masuk ke dalam tim hokinya kalau Riley berhasil mencetak 3 gol di lain sisi. Berkat pada ide barusan membuat Joy serta kawan-kawannya berhasil sampai di pembuangan ruang utama. Semua ini bersamaan dengan Insetti yang sudah sepenuhnya menciptakan tali energi dengan sempurna yang berisi emosi kecemasan. Sayangnya, tali energi tersebut justru menghilangkan seluruh sifat Riley dan hanya menyisihkan kecemasan di dalam dirinya. Melihat perubahan pada Riley, Sadness meminta bantuan Embracement agar membawa Joy dan kawan-kawannya mengendalikan emosi Riley. Akan tetapi, Insetti justru menghancurkan lubang pembuangan yang menjadi jalan tercepat menuju ke sana. Keadaan menjadi semakin buruk. Tak kalah Riley bermain hoki dengan sang emosi. Dia memaksa teman-temannya agar memberikan bola kepadanya supaya pelatih mengubah nilai, serta ia bisa mencetak 3 gol dan masuk ke dalam tim Val. Anger tiba-tiba membawa karakter yang mereka temui di dasar ingatan milik Riley. Karakter tersebut hanya memiliki dinamit yang bisa digunakan untuk meledakkan sebuah tebing kecil. Kemudian dengan bantuan dari tumpukan bola ingatan milik Riley, mereka pun berhasil terlempar dan sampai di jurang inti energi. Pada akhirnya, Joy dan kawan-kawannya berhasil sampai di ruang tali energi inti dan mengembalikan tali energi kepercayaan diri milik Riley ke tempatnya. Akan tetapi, semua bola ingatan buruk terbawa bersama Joy hingga membuat Riley terkena sarang kecemasan. Para emosi hanya bisa mengontrol emosi dan mengaturnya dari dalam pikiran. Mereka tidak akan bisa membentuk jati diri Riley akan seperti apa nantinya. Lalu, setelah tersadar dengan perkataan Joy, Insetti menghentikan kemudi emosinya dan berhasil membentuk tali energi inti baru serta mengisinya dengan berbagai hal positif. Riley mengutarakan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada Bree dan Grace karena akibat keegoisannya ia sempat membuat tali persahabatan mereka terputus. Riley juga mengaku takut kehilangan mereka berdua karena mereka tidak di sekolah yang sama saat SMA nantinya. Beruntung berkat bantuan Joy dan emosi lain, kini keadaan sudah menjadi tenang. Riley menjalani pertandingan hoki ini dengan sangat bahagia berkat ketenangan dan dorongan semangat positif dari teman-temannya Riley. Riley pun berhasil lolos ke dalam tim hoki bersama Val dan ia disambut dengan sangat baik oleh teman-teman barunya.